Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Saputra dengan NIM C0303210069 dari kelas Teknik Informatika 2C. Pada video ini saya bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu tugas besar basis data berupa video penjelasan tentang perancangan basis data sistem pengelolaan JIM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir dalam bentuk data. Bersama dengan data dan DBMS, begitu juga dengan aplikasi yang terkait dengannya disebut sebagai sistem basis data. Sering disingkat menjadi basis data. Sekarang, apa itu ORD? ORD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dengan atribut penghubungnya. ORD diperlukan dalam perancangan file yang akan digunakan dalam sistem, karena dari Entity Relationship Diagram atau ORD dapat diketahui berapa file yang digunakan dalam sistem. Barulah setelah ini saya akan menunjukkan Power Designer saya tentang sistem pengelolaan JIM. Oke, di sini saya menunjukkan konseptual data model. Entitas pertama yang akan menjadi awalan adalah entitas JIM. Entitas JIM terdapat atribut yaitu ID JIM sebagai primary key, kemudian terdapat nama JIM, alamat JIM, dan nomor HP JIM. Selanjutnya, entitas JIM memiliki JIM Manager. Derajat kardinalitas yang digunakan antara entitas JIM memiliki JIM Manager adalah one to many. Artinya, satu JIM memiliki satu atau lebih JIM Manager dan beberapa JIM Manager dimiliki oleh satu JIM. Pada entitas JIM Manager terdapat atribut seperti ID Manager sebagai primary key, kemudian terdapat nama manager, alamat manager, nomor HP manager, dan jenis kelamin manager. Selanjutnya, entitas JIM Manager mengawasi JIM Instruktur. Derajat kardinalitas yang digunakan antara entitas JIM Manager mengawasi JIM Instruktur adalah one to many. Artinya, seorang JIM Manager mengawasi satu atau lebih JIM Instruktur dan beberapa JIM Instruktur diawasi oleh satu JIM Manager. Pada entitas JIM Instruktur terdapat atribut seperti ID Instruktur sebagai primary key, terdapat nama instruktur, alamat instruktur, nomor HP instruktur, dan jenis kelamin instruktur. Selanjutnya, entitas JIM Instruktur melayani customer. Derajat kardinalitas yang digunakan antara entitas JIM Instruktur melayani customer adalah one to many. Artinya, seorang JIM Instruktur melayani satu atau lebih customer dan beberapa customer dilayani oleh seorang JIM Instruktur. Pada entitas customer terdapat atribut seperti ID customer sebagai primary key, terdapat nama customer, alamat customer, nomor HP customer, dan jenis kelamin customer. Selanjutnya, entitas customer mendaftar sebagai membership. Derajat kardinalitas yang digunakan antara entitas customer mendaftar sebagai membership adalah one to many. Artinya, seorang customer mendaftar satu atau lebih membership dan satu membership terdaftar untuk satu customer. Pada entitas membership terdapat atribut seperti ID membership sebagai primary key, terdapat juga card number, tanggal join, dan tanggal berakhirnya. Derajat kardinalitas yang digunakan antara entitas membership melakukan pembayaran adalah one to many. Artinya, satu membership melakukan satu atau lebih pembayaran dan satu pembayaran dilakukan untuk satu membership. Pada entitas pembayaran terdapat atribut seperti ID pembayaran sebagai primary key, kemudian terdapat jenis pembayaran, tanggal pembayaran, dan juga tenggat pembayaran. Kemudian pada tahap selanjutnya saya akan menunjukkan logical data model. Pada tahap ini terdapat perubahan, yaitu adanya penambahan berupa foreign key di masing-masing entitas yang mempunyai hubungan kardinalitas one to many. Entitas yang mendapatkan perubahan berupa penambahan foreign key yaitu yang pertama ada entitas JIM Manager, di mana terdapat atribut tambahan berupa ID JIM sebagai foreign key. Entitas JIM Instruktur ada atribut tambahan berupa ID Manager sebagai foreign key-nya. Kemudian ada entitas customer yang mendapat atribut tambahan berupa ID Instruktur sebagai foreign key. Ada entitas membership, terdapat atribut tambahan berupa ID customer sebagai foreign key-nya. Dan terakhir ada entitas pembayaran, terdapat atribut tambahan berupa ID membership sebagai foreign key. Terakhir, saya akan menunjukkan physical data model.
Pada tahap ini, maksud dari physical data model adalah untuk memperbarui rancangan dari konseptual dan logical data model, dan untuk menunjukkan hasil akhir dari rancangan yang telah selesai dibuat. Physical data model juga mereferensikan hubungan antara primary key dan foreign key agar siap diimplementasikan menjadi base data yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari ERD dan Power Designer saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem database saya melalui CMD atau command prompt. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya saya akan melanjutkan program base data pengelolaan GIM pada CMD atau command prompt. Di sini pertama kali saya akan masuk ke aplikasi XAMPP. Saya akan menyalakan Apache dan MySQL terlebih dahulu. Setelah selesai, saya akan masuk ke CMD atau command prompt. Di sini kita tinggal langsung masuk. Oke. Kemudian masuk ke database yang sudah dibuat. Setelah itu saya akan menampilkan tabel yang ada di dalam database GIM dengan perintah show tables. Di sini terlihat ada 6 tabel yang ada pada database GIM, yaitu TBL customer, TBL GIM, TBL GIM instruktur, TBL GIM manager, TBL membership, dan TBL pembayaran. Selanjutnya saya akan menampilkan seluruh struktur tabel yang ada pada database GIM dengan perintah description. Pertama-tama saya akan menampilkan TBL GIM. Pada TBL GIM terdapat ID GIM sebagai primary key dan atribut non-key lainnya berupa nama GIM, alamat GIM, nomor HP GIM. Selanjutnya saya akan menampilkan struktur data dari TBL GIM Manager. Di sini terdapat ID Manager sebagai primary key, kemudian ada ID GIM sebagai foreign key, terdapat atribut non-key lainnya seperti nama manager, alamat manager, nomor HP manager, dan jenis kelamin manager. Selanjutnya ada struktur tabel dari TBL GIM instruktur. Di sini terlihat ada ID instruktur yang berperan sebagai primary key, ada ID manager yang sebagai foreign key, nama instruktur, alamat instruktur, nomor HP instruktur, dan jenis kelamin instruktur sebagai atribut non-key lainnya. Kemudian ada TBL customer. Di sini ada ID customer sebagai primary key, ID instruktur sebagai foreign key, ada juga atribut non-key lainnya seperti nama customer, alamat customer, nomor HP customer, dan jenis kelamin customer. Kemudian saya akan menampilkan struktur dari TBL membership. Di sini terlihat ada ID membership sebagai primary key, ada ID customer sebagai foreign key, card number, tanggal join, dan tanggal berakhir sebagai atribut non-key. Kemudian tabel yang terakhir yaitu TBL pembayaran. Di sini ada ID pembayaran sebagai primary key, ada ID membership sebagai foreign key, jenis pembayaran, tanggal pembayaran, dan tenggat pembayaran. Setelah selesai menampilkan struktur data pada semua tabel, saya akan menampilkan satu persatu isi data pada tabel dengan perintah select bintang from nama tabel. Select bintang from TBL GIM. Kemudian ada GIM manager, ada juga GIM instruktur,
Kemudian ada tabel customer, lalu tabel membership, dan juga tabel pembayaran. Setelah selesai menampilkan satu persatu isi tabel, kemudian saya ingin mencoba menambahkan isi data baru. Pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu tabel mana yang tidak mempunyai foreign key. Di sini tabel yang tidak mempunyai foreign key adalah tabel gym, maka kita akan mengisi tabel gym terlebih dahulu. Values, kemudian mengisi langsung datanya, mengisi empat, kemudian nama gymnya gym 890, kemudian alamatnya di Jalan Pembangunan Warna Sari, oke. Dan nomor HP gym dan atasnya semua. Di sini sebelum menambahkan isi data baru, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah tabel tersebut sudah terisi dengan benar, yaitu dengan cara select bintang dan tabel. Di sini terlihat tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengisi ke tabel selanjutnya, yaitu tabel gym manager. Gym manager, values, ada ID manager, yaitu kemudian ID gym yang sudah kita isi tadi, yaitu 1389724. Kemudian kita masukkan nama manajernya, yaitu Sumandi. Alamat manajer yaitu Jalan kemudian nomor HP manajer 897 8821 5577. Dan terakhir jenis kelamin manajer, yaitu laki-laki. Oke, kita cek terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa data telah berhasil diisi, dan ini membuktikan bahwa antara tabel gym dan tabel gym manager saling berhubungan dikarenakan adanya foreign key yang terlibat. Kemudian
saya ingin mencoba menampilkan kolom nama dan jenis kelamin saja pada tabel TBL customer, yaitu dengan cara nama customer, koma JK customer from TBL customer. Oke. Di sini terdapat dua kolom, yaitu nama customer dan juga jenis kelamin customer. Selanjutnya saya akan menampilkan nama customer yang berjenis kelamin laki-laki saja, yaitu kita hanya perlu menambahkan where JK customer sama dengan L. Nah, di sini terlihat hanya jenis kelamin customer laki-laki saja yang tampil. Setelah itu saya ingin mencoba menampilkan data nama berdasarkan berurutan dari A sampai Z, yaitu select tentang from TBL customer order by nama customer. Di sini terlihat nama customer sudah berurutan dari A sampai Z. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menampilkan nama customer namun secara terbalik, yaitu kita hanya perlu menambahkan DSC di akhir perintah, akan tampil nama customer dengan urutan terbalik. Selanjutnya saya akan coba menampilkan dua kolom dari dua tabel yang berbeda, yaitu perintahnya select TBL customer dot nama customer koma TBL gym instruktur dot nama instruktur. Kemudian from TBL customer TBL gym instruktur where TBL gym instruktur dot id instruktur sama dengan TBL customer dot id Oke, di sini terlihat tampil nama customer dan nama instruktur dari dua tabel yang berbeda. Selanjutnya saya ingin mencoba menampilkan nama customer yang hanya dilayani oleh Aderai, yaitu kita hanya perlu menambahkan perintah N, kemudian TBL berasal dari mana, gym instruktur nama instruktur sama dengan yaitu Aderai. Maka tampil nama customer yang dilayani oleh instruktur Aderai. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan 3 kolom dari 3 tabel yang berbeda, yaitu perintahnya select instruktur
customer dot nama customer tbl membership dot card number from tbl gym underscore instruktur tbl customer tbl membership where tbl membership id customer sama dengan tbl customer dot id customer and tbl gym instruktur sama dengan tbl customer dot id instruktur. Ada kesalahan di sini sepertinya. Nah, maka akan tampil 3 kolom dari 3 tabel yang berbeda. Selanjutnya percobaan terakhir yaitu saya akan menampilkan nama customer yang dilayani oleh Rahayu, yaitu kita hanya perlu menambahkan N lagi di akhir gym underscore instruktur nama instruktur yaitu Ayu. Maka akan tampil nama instruktur Rahayu yang melayani customer. Sekian sepertinya presentasi video dari sistem database pengelolaan gym. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.